sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan dengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini, Lukas 15 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah mengenai keadaan di sebuah penjara. Judul kisah itu adalah Prison Festival atau Festival Penjara, tetapi itu bukan sebagai suatu perayaan mengenai keadaan secara keseluruhan di penjara atau kegembiraan yang kemudian muncul di lingkungan penjara. Ini adalah sebuah cerita yang muncul
dari sudut penjara dalam sebuah kamar yang ditempati oleh beberapa tahanan yang siap dihukum mati. Lalu saudara, keadaan mereka sungguh sangat menyedihkan. Mereka mengalami siksaan, bahkan semua berada pada keadaan yang patah semangat sebab sebentar lagi mungkin mereka akan dihukum mati. Namun ada di antara mereka yang berpikir, kita mungkin besok akan mati, tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita hari ini atau menit ini. Itulah sebabnya dia mendorong teman-temannya untuk bangkit, bahkan juga memiliki sukacita yang besar. Mulai dari ketika mereka menerima makanan, kadang-kadang sudah basi, mereka menganggap bahwa itu makanan yang terbaik, makanan yang sungguh lezat, dan mereka menikmatinya sambil bercerita tentang banyak hal yang indah dalam kehidupan mereka. Untuk mengisi saat-saat di mana mereka menjalani hari-hari yang terus berjalan, mereka lalu saling mengajak untuk menceritakan cerita-cerita menarik, pengalaman-pengalaman yang menghiburkan. Lalu satu-satu mulai menceritakan pengalaman-pengalaman mereka, pengalaman-pengalaman sukacita mereka. Bahkan pada bagian-bagian yang lain, ada saat di mana mereka masing-masing dalam keadaan terkurung, dalam keadaan yang terikat, menampilkan tari-tarian yang mereka ketahui. Lalu mereka menari secara bergantian. Begitulah hari-hari hidup mereka, saudara. Sehingga keadaan yang tadinya begitu muram, begitu pekat karena kondisi dan siksaan yang mereka alami, berubah menjadi ceria. Lalu mereka berkata, besok saya mungkin akan mati, tetapi saya sungguh sangat bersuka cita pada jam ini, pada hari ini. Dan mereka mengatakan, jikalau sukacita muncul di hatiku dan di hati kita, maka akan ada sukacita di sorga nanti. Saudara-saudara, ingin saya menghimbau kita supaya tetap bersukacita dan bersyukur dalam keadaan apapun seperti yang kita alami bersama-sama. Jangan karena makanan kurang, jangan karena makanan tidak sesuai selera kita, lalu kita menggerutu. Jangan karena keadaan-keadaan yang kemudian kita jalani dalam hari-hari kita dari pagi, siang, sampai sore, bahkan malam tidak mengenakan hati kita, lalu kemudian kita ngomel-ngomel, atau kemudian kita marah-marah. Hidupkan sukacita, sebab saya juga percaya kalau tadi para narapidana berkata, jika hari ini ada sukacita di hati kita, maka kelak akan ada sukacita di sorga. Ada amin. Saudara-saudara, pembacaan hari ini itu berbicara tentang domba yang hilang, dan kemudian kisah atau perumpamaan yang kedua, dirham yang hilang. Karena itu mereka mencarinya. Sang gembala mencari domba yang hilang, lalu kemudian si perempuan mencari dirhamnya yang sungguh sangat dia sayangi yang hilang itu. Lalu mereka berusaha untuk mendapatkannya. Karena itu tema hari ini dikaitkan dengan kehidupan dan pelayanan kita. Jangan biarkan ada di antara kita yang hilang. Dalam persekutuan bergereja, jangan sampai ada yang hilang. Sebenarnya saudara, poin penting dari pembacaan tadi, dari dua perumpamaan tadi adalah bicara tentang bagaimana ada sukacita di sorga. Jadi ketika domba itu ditemukan, domba yang hilang dapat dibawa kembali, maka demikianlah kata firman Tuhan, akan ada sukacita di sorga jikalau orang berdosa, satu orang berdosa diselamatkan. Sukacita si perempuan juga mencerminkan sukacita sorgawi. Oleh karena itu, hari ini selain kita berbicara bagaimana mengembangkan pelayanan kita untuk merangkul setiap orang, jangan ada yang hilang di antara kita. Kita juga mau menanamkan dalam diri kita bahwa pastilah kalau kita mampu untuk bekerja terus dengan sukacita melayani orang, merangkul mereka yang barangkali tersesat atau barangkali hilang dalam kehidupan ini, mungkin menjauh dari gereja kita, menjemputnya kita, datang melayaninya, maka akan ada sukacita di sorga. Tolong diingat baik-baik, karena pelayanan terpenting adalah di sini. Ketika kita bisa melahirkan sukacita di sorga melalui pelayanan-pelayanan kita yang merangkul, yang menjangkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh gembala itu adalah sebuah pertaruhan hidup.
Karena dia meninggalkan yang 99. Dari sudut hukum ekonomi atau hukum-hukum kehidupan yang lain, itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan. Meninggalkan yang besar hanya untuk satu yang kecil. Tapi ini bukan pelayanan, bukan hukum bisnis. Pelayanan bukan hukum ekonomi. Pelayanan adalah hukum kasih, di mana kita hendak menjabarkan kasih Yesus kepada semua orang. Sebab kita tahu dalam pembacaan tadi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, marah ketika melihat Yesus bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Dan tentulah Yesus tahu akan hal itu. Itulah sebabnya dia memberikan perumpamaan tadi untuk mengkritik kepicikan mereka dalam hal beragama. Seolah-olah dengan memiliki jubah rohani, dengan memiliki pakaian jabatan, dengan mengetahui dan melakukan seluruh hukum-hukum Taurat, pikir mereka sudah berada pada jalan keselamatan. Ternyata Yesus mengatakan, tidak demikian. Sorga tidak tergerak hatinya, sorga tidak bersuka cita hatinya karena lakon hidupmu yang bersifat lahiriah itu. Melainkan hanya akan ada sukacita di sorga jikalau kita menyelamatkan dan memanggil melayani orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mengenai perempuan yang mencari dinarnya yang hilang. Itu adalah mata uang Yunani yang harganya sekitar gaji 1 hari buruh. Lumayan mahal. Nah, dirham ini biasanya menjadi bagian dari mahar seorang pengantin. Jadi ini sungguh sangat berharga bagi dia. Itu akan dirawatnya, disimpannya. Jadi kalau hilang betul-betul dia akan kehilangan barang berharganya. Dia akan mencari. Dan itulah yang dilakukan oleh perempuan tadi. Dia mencari apa yang disebut dirham atau dramas dalam bahasa Yunaninya. Sampai dapat. Lalu ketika dia sudah menemukannya, dia memanggil saudara-saudaranya, keluarga tetangganya untuk bersyukur. Karena apa yang dia temukan itu begitu berharga dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita bukanlah sesuatu yang harus ditutupin. Biarlah kemudian itu keluar sebagai ungkapan syukur yang terpancar dari hidup kita kepada semua orang. Dari dua perumpamaan ini maka tampaklah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mencari manusia, yang menyelamatkan orang berdosa. Dan ini ciri pelayanan gereja, mencari dan terus mencari, jangan sampai ada yang hilang di antara kita. Memang Yesus sejak awal pelayanannya berusaha untuk merangkul dan mencari. Ada satu fase di mana Yesus melakukan hal ini dengan sungguh sangat menakjubkan, yaitu mencari murid-murid ketika dia memulaikan pelayanannya. Kita tahu para rabi dalam tradisi Ibrani atau tradisi Yudaisme, orang-orang Yahudi, selalu dalam rangka mencari murid-murid, memberikan pengumuman atau menyebarkan pengumuman secara lisan, atau juga memang sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa pada fase-fase tertentu rumah seorang rabi dibuka untuk pendaftaran murid-murid. Maka murid-muridlah yang datang. Yesus menerobos, Yesus mendobrak pola itu. Bukan murid yang datang kepada dia, dialah yang mencari murid-murid. Dan seterusnya demikianlah yang dia lakukan. Dia mencari orang, dia mencari murid, dia mencari warga, dia mencari setiap orang yang rindu akan pelayanannya. Maka dia ditemukan di lorong-lorong, dia ditemukan di tempat-tempat ramai. Dia mengajarkan kasih Allah secara langsung dan nyata. Tidak mengundang orang, melainkan dia hadir. Dia hadir bagi mereka. Dia menghadirkan damai sejahtera bagi kamu. Bukan melalui sebuah pesan di mana orang datang kepadanya, melainkan datang secara langsung. Ini adalah frame pelayanan gereja. Sebab, saudara-saudara, kadangkala gereja mengalami disorientasi di sini. Kehilangan orientasi pelayanannya. Karena sudah merasa kuat, lalu yang kecil ditinggalkan. Dan juga seringkali cara-cara duniawi yang biasanya kita lakukan kalau kita marah kepada orang, ya maka kita meninggalkan dia. Atau mungkin barangkali ada orang yang tidak melakukan hal-hal baik di gereja, lalu kita tinggalkan dia. Barangkali mungkin juga dia meninggalkan gereja, tidak pernah muncul lagi. Mungkin juga dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan gereja, maka kita biarkan, maka kita tinggalkan. Sehingga lalu mereka hilang dari antara kita. Saya kira
Itu bukan cara Yesus, itu bukan pola pelayanan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus tetap mencari siapapun, bagaimanapun bebannya orang, bagaimanapun berdosanya orang, bagaimanapun keras kepalanya orang, dia harus dilayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus adalah kasih karunia bagi dunia dan bagi kita, sebab suara panggilan Yesus adalah suara yang menyejukkan hati. Ketika dia berkata kepada kita, mari ikutlah aku, follow me. Itu adalah sebuah suara yang indah. Dan tidak ada suara seperti itu yang kemudian bisa mengubahkan orang. Karena apa? Karena suara Yesus adalah suara Allah. Itulah sebabnya ketika dia memanggil orang-orang datang kepadanya, orang-orang lalu bertobat, orang-orang lalu diubahkan. Karenanya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah menutup telinga bagi suara dia. Suara Tuhan yang selalu diperdengarkan melalui segala hal, melalui firman, bahkan juga melalui ibadah hari ini, supaya kita datang kepadanya. Kemudian, kembangkanlah pelayanan dalam bingkai kekuatan pelayanan Kristus, dalam bingkai firman Kristus, suara Allah yang selalu menjangkau siapapun dalam kehidupan ini. Mengapa suara Yesus suara mengubahkan? Karena suara itu, suara yang datang dari Allah sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah suara Yesus adalah suara kekuatan bagi perubahan hidup. Karena kalau kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam pribadi-pribadi yang tadinya sungguh sangat keras, diomelin bahkan juga ditekan tengah tidak berubah. Tapi jika dia berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan berubah. Saya akan menutup dengan sebuah kisah, yaitu saya mengenal seorang pendeta Siringo-Ringo dalam pelayanan beberapa tahun lalu di penjara di Tangerang, penjara dewasa. Yang luar biasanya pendeta Siringo-Ringo setelah keluar dari penjara, dia bertobat lalu kemudian dia mengikuti bimbingan pelayanan dan akhirnya terjun dalam pelayanan sampai hari ini. Apa yang membuat dia berubah? Ceritanya begini, saudara-saudara. Setiap hari dia melewati hari-hari hidupnya dengan penuh kejenuhan, dengan putus asa karena ia akan ditahan begitu lama. Maka dia menghabiskan hari-harinya dengan menghisap rokok. Setiap kawan atau keluarga yang datang memberikannya rokok, kadang-kadang dengan kertas rokok. Nah, yang terjadi suatu ketika kertas rokok habis, tapi tembakau masih ada karena saudara-saudara atau keluarganya mengirimkan tembakau baginya. Lalu apa yang dia lakukan? Ketika kertas rokok sudah habis, lalu dia melihat di sudut kamarnya ada Alkitab. Saudara, Alkitab, kertas-kertas Alkitab yang lembut dan halus ini dijadikan kertas bagi rokok dia. Maka tiap hari dia sobek Alkitab itu, dia jadikan kertas rokok dan dia menghirup rokoknya setiap saat. Nah, setelah lama habislah kertas-kertas Alkitab ini. Maka dia menghisap rokoknya sambil matanya memandang kosong. Dia tidak sadar bahwa rokok yang dihisapnya ini terbakar begitu saja sampai jatuh. Lalu dia melihat ke bawah, ya, habislah kertas rokoknya. Saudara-saudara, dia terpaku pada sisa sobekan kertas yang ada di puntung rokok. Dia mengambil sobekan itu dan dia membaca. Apa kata-kata yang terbaca dari sisa sobekan kertas di puntung rokoknya? Kata-katanya adalah bertobatlah. Tinggal itu yang dia baca. Saudara, saat itu dia tersentuh. Saat itu dia lalu kemudian merenungkan hidupnya. Dia harus bertobat. Maka dia kemudian berubah total. Mulai dari situ dia berpengharapan bahwa dia harus bertahan dan kemudian harus keluar dari penjara ini untuk satu hal, untuk Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhanlah yang membuat hatinya berubah. Firman Tuhanlah yang mengubahkannya dan sampai hari ini dia melayani luar biasa. Dari penjara ke penjara dia kemudian memberikan pelayanan-pelayanannya. Dia mengatakan tidak boleh ada orang yang di penjara yang tidak dilayani. Harus dilayani. Jadi mari kita lanjutkan pelayanan Kristus. Jangan ada yang tertinggal di antara kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, untuk merespon firman ini, Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta akan mempersembahkan